Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Yang saya hormati Bapak dosen mata kuliah Bahasa Indonesia dan teman-teman kelas 01 program studi pendidikan kesejahteraan keluarga yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat, kesehatan, dan keselamatan bagi kita semua. Tak lupa pula kita kirimkan sholawat serta salam kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun topik yang akan kami bahas pada presentasi video yaitu tentang pembakuan ejaan dan istilah dalam bahasa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Naswasita Nurdin. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu Rinata Agnes Ita, Nilam Cahya Sasmita, Rodina Goni, Nur Hikmah, dan Nur Fadila S. Baiklah teman-teman, untuk mempergunakan waktu yang ada, langsung saja saya persilahkan anggota kelompok saya untuk membacakan materi pertama. Baiklah, pada video kali ini kelompok kami akan membawakan materi tentang pembakuan ejaan istilah dalam bahasa Indonesia. Dalam materi ini ada 5 hal yang akan dibahas, yaitu yang pertama, pembakuan bahasa Indonesia, yang kedua, pengertian fungsi ejaan, yang ketiga, penulisan ejaan dan pemakaian ejaan, yang keempat, pengertian istilah dalam bahasa Indonesia, dan yang kelima, jenis-jenis istilah dalam bahasa Indonesia. Yang pertama, pembakuan bahasa Indonesia. Pembakuan atau persandaran bahasa adalah pemilihan yang dianggap paling wajar dan paling baik dalam penggunaan bahasa. Masalah kewajaran terkait dengan berbagai aspek dalam bahasa. Misalnya, aspek ini meliputi situasi, tempat, mitra, bicara, alat, status peturunannya, waktu, dan lain-lain. Aspek tersebut disebut juga dengan istilah konteks. Ada beberapa hal yang perlu dipedomani untuk penetapan bahasa baku dan standar. Pedoman itu meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, dasar keserasian, yaitu bahasa yang digunakan dalam komunikasi resmi, baik tulis maupun lisan. Yang kedua, dasar keilmuan, yaitu bahasa yang digunakan dalam tulisan-tulisan ilmiah. Dan yang ketiga, dasar kesastraan, yaitu bahasa yang digunakan dalam berbagai karya sastra. Bahasa baku atau bahasa standar adalah bahasa yang memiliki nilai komunikatif yang tinggi, yang digunakan dalam kepentingan nasional, dalam situasi resmi atau dalam lingkungan resmi dan pergaulan yang diatur oleh tulisan baku, ejaan baku, serta lafal baku. Yunus dan Arifin Banasuru 1996-62. Bahasa baku tersebut merupakan ragam bahasa yang terdapat pada bahasa yang bersangkutan. Untuk menentukan apakah suatu ragam bahasa itu baku atau tidak, maka ada 3 hal yang dijadikan patokan. Hal ketiga tersebut adalah: pertama, kemantapan dan kedinamisan; kedua, kecendikian dan kerasionalan; ketiga, serta keseragaman. Fungsi bahasa baku Alwi DKK 1998 14-20 menjelaskan bahwa bahasa baku mendukung 4 fungsi. 3 diantaranya bersifat pelambang atau simbolik, sedangkan yang satu lagi bersifat objektif. Pertama, fungsi pemersatu. Fungsi pemersatu dapat dilihat ketika bahasa itu digunakan dalam media massa, baik cetak maupun elektronik. Kedua, fungsi kekasan. Fungsi ini akan terlihat ketika bahasa Indonesia dibandingkan dengan bahasa Melayu yang digunakan di Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam. Ketiga, fungsi pembawa kewibawaan.
Fungsi ini berkaitan dengan usaha seseorang untuk mencapai kesejahteraan dengan peradaban lain. Keempat, fungsi sebagai kerangka acuan. Fungsi terakhir ini adalah sebagai kerangka acuan dalam pemakaian bahasa berdasarkan kodifikasi kaidah dan norma yang jelas. Adapun materi selanjutnya ialah tentang pengertian dan fungsi ejaan. Pengertian ejaan. Ejaan ialah penggambaran bunyi bahasa dengan kaidah tulis-menulis yang distandarisasikan. Menurut Haritano Sri 2009, ejaan mempunyai 3 aspek. Aspek pertama, aspek fonologis yang menyangkut penggambaran fonem dengan huruf dan penyusun abjad. Aspek kedua, aspek morfologi yang menyangkut penggambaran satuan-satuan morfemis. Dan aspek ketiga yaitu aspek sintaksis yang menyangkut penanda ujaran tanda baca. Fungsi ejaan. Menurut Siti Mutmainah dalam buku Bahasa Indonesia untuk perguruan tinggi 2019, ejaan harus diterapkan dalam penulisan bahasa. Ejaan memiliki sejumlah fungsi penting yaitu 1. Landasan pembukuan tata busana. 2. Landasan pembukuan kosakata serta istilah. Ketiga, penyaring masuknya unsur bahasa lain ke bahasa Indonesia. Keempat, membantu pemahaman pembaca dalam mencerna informasi. Penulisan dan pemakaian ejaan. Penulisan ejaan mencakup beberapa hal, yaitu penulisan huruf abjad, penulisan huruf vokal, penulisan huruf dialog, penulisan pemenggalan kata, penulisan gabungan huruf konsonan, dan penulisan huruf konsonan. Dalam ejaan bahasa Indonesia, pemenggalan kata sering dilakukan jika 1. Ada huruf vokal, ada huruf konsonan, ada 2 huruf konsonan yang berurutan, ada 3 huruf konsonan atau lebih. Pemakaian ejaan. Penggunaan huruf kapital bisa dari huruf vokal ataupun huruf konsonan. Berikut beberapa contoh pemakaian. Yang pertama, huruf kapital dipakai di awal kalimat. Contohnya, aku lapar. A pada aku di huruf kapital. Huruf kapital dipakai di awal petikan langsung. Contohnya, Jenny berkata, besok aku tidak masuk sekolah, kepadaku. B pada huruf kata besok di huruf kapital. Yang ketiga, huruf kapital dipakai di huruf pertama dalam ungkapan yang berhubungan dengan nama Tuhan serta kitab suci, termasuk kata ganti untuk Tuhan. Contohnya, Allah, Yang Maha Kuasa, Islam, Alkitab, dan lainnya. Huruf miring. Berikut beberapa contoh pemakaiannya. Yang pertama, huruf miring dipakai untuk menulis nama buku, majalah, dan surat kabar yang dikutip dalam tulisan. Contohnya, majalah bahasa. Yang kedua, huruf miring dipakai untuk menegaskan kata. Contohnya, kata aku adalah A. Yang ketiga, huruf miring dipakai di nama ilmiah. Contohnya, politik divide et impera. Pengertian istilah dalam bahasa Indonesia. Istilah merupakan kata atau gabungan kata yang dengan cermat mengungkapkan makna konsep, proses, keadaan atau sifat yang khas dalam bidang tertentu. Istilah juga dapat diartikan sebagai kata atau frasa, gabungan kata yang dipakai sebagai nama atau lamban dan yang dengan cermat mengungkapkan makna konsep, proses, keadaan atau sifat yang khas dalam bidang tertentu, seperti ilmu pengetahuan. Dalam bahasa Indonesia, terdapat 2 jenis istilah yang dikenal dalam pemakaiannya, yaitu istilah umum dan istilah khusus. Setiap jenis istilah ini mempunyai makna tersendiri dan biasanya lebih dikenal dengan makna istilah. Yang pertama, istilah umum. Istilah umum adalah kata yang sudah menjadi bahasa umum atau sudah sering digunakan dan dipahami orang mengenai maknanya. Istilah umum bisa digunakan siapa saja karena tidak memerlukan pengetahuan khusus untuk mengartikannya. Jenis istilah ini juga dapat digunakan di segala bidang. Berikut adalah contoh kata yang termasuk dalam istilah umum beserta aplikasinya dalam kalimat. 1. Keluarga tahanan yang tiba-tiba meninggal di dalam lembaga permasyarakatan tidak terima dengan penjelasan yang diberikan oleh pihak kepolisian.
Istilah dari tahanan adalah orang yang ditahan atas kesalahan tertentu. Dan yang kedua, seorang pemimpin yang diktator pasti tidak akan disenangi dan didukung pemerintahannya oleh rakyat. Istilah dari diktator adalah cara memimpin dengan kekuasaan tidak terbatas. Pembahasan selanjutnya yaitu istilah khusus. Istilah khusus adalah kata yang penggunaannya terbatas pada bidang-bidang tertentu saja. Jenis istilah ini tidak semua orang dapat mengetahui artinya, oleh karena itu perlu dicari terlebih dahulu untuk menggunakannya. Berikut adalah contoh kata yang termasuk dalam istilah khusus beserta aplikasinya dalam kalimat. Yang pertama, ayah selalu mengemukakan maksud dan keinginannya dengan cara analogi agar lebih mudah dipahami oleh orang lain. Kata analogi artinya persamaan antara dua hal yang berbeda. Yang kedua yaitu eksekusi kepada para terpidana mati tertunda di menit-menit terakhir karena perintah dari presiden. Kata eksekusi artinya proses pelaksanaan putusan dari hakim. Yang ketiga, sekarang ini para elit sering ribut satu sama lain di depan media. Kata elit artinya orang golongan atas. Yang keempat, seorang filsuf memiliki jalan pemikiran yang berbeda dengan orang pada umumnya. Kata filsuf artinya orang yang berpikir secara filsafat. Demikian tadi presentasi dari kelompok kami. Semoga materi yang kami bacakan tadi bermanfaat bagi kita semua. Saya selaku perwakilan dari kelompok 3 meminta maaf bila ada kekurangan dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.